Halo guys, jadi hari ini tanggal 27 September 2020 dimana saya akan update pergerakan harga emas nanti mau ke berapa ya. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang. Karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja. Dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau dilihat dari grafik analisisnya, emas ini selalu mencoba ke 1842 US dollar per troy ounce, tapi selalu gagal. Nah, kalau kita lihat dari grafik harga emas kemarin, closingnya masih gagal menembus 1842 US dollar per troy ounce. Dan misalnya nanti target 1842 US dollar per troy ounce tadi itu tercapai, tembus ke harga itu, berarti harga emas ini akan mencoba turun kembali ke 1818 US dollar per troy ounce-nya. Nah, dimana tadi yang saya sebutkan itu adalah grafik analisis sementara saat ini. Grafik analisis ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung apa? Tergantung news dan tergantung pergerakan grafik emas itu sendiri, dimana akan saya update di channel ini. Jadi jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, bunyikan loncengnya sekarang supaya kamu nggak ketinggalan update dari saya. Yang perlu diingat, yang sudah saya tekankan dari video-video saya sebelumnya, di mana grafik analisis ini dikombinasikan dengan news yang beredar nanti. Jadi news mana yang akan diangkat duluan sebagai headline itu akan mempengaruhi harga emas. Oke, misalkan nanti harga rupiah melemah kan terhadap US dollar. Ketika harga emas ini di bawah 1818 US dollar per troy ounce, kamu tetap beli aja nggak apa-apa. Untuk long term boleh, short term boleh, karena ini sudah termasuk murah ketika misalkan angka itu tercapai ya. Bagi kamu yang kemarin sudah beli, tidak usah khawatir, karena kamu kemarin pas saya kasih sinyal beli itu untuk yang short term ini atau untuk yang long term itu, dimana ketika rupiahnya juga menguat dan harga emasnya pas sedang turun. Jadi kemarin yang terjadi adalah kedua-dua ini, faktor ini tuh sedang menguat si rupiahnya. Jadi kamu beli dengan rupiah yang lebih kuat. Kalau sekarang ini kan rupiahnya sedang melemah. Jadi walaupun misalkan terjadi penurunan di harga emasnya, di grafik harga emasnya, tapi ketika rupiah menguat itu tidak begitu kerasa penurunannya. Karena apa? Karena kemarin saya bilangnya beli dikit. Kalau nanti ketika 1818 US dollar per troy ounce tercapai, maka kamu boleh beli lagi. Oke, kenapa kok saya bilang beli dikit di kemarin? Beli sedikit karena grafik analisis masih turun dan kita tidak pernah tahu harga emas itu turun sampai berapa. Yang saya katakan tadi, jika posisi newsnya ini adalah news tentang positifnya berita vaksin, misalkan nanti yang diangkat bukan berita tentang vaksin yang positif, ya harga emas tidak turun sampai ke situ. Atau yang diangkat nanti misalkan adalah recovery perekonomian Amerika, berarti itu juga membuat emas turun juga. Jadi nanti tergantung newsnya apa, maka akan bergerak kemana. Jadi kita nggak pernah tahu, makanya belinya dikit-dikit. Intinya kita tidak pernah tahu bottomnya di berapa, makanya beli dikit-dikit. Yang perlu diingat, jangan jual rugi aja kalau nggak memang bener-bener uangnya itu mau dipakai ya. Contoh misalkan kemarin bagi kamu yang terlanjur beli pas di atas banget, misalkan nih kamu belinya kemarin pas di atas 1950 US dollar per troy ounce, kamu tidak pas butuh banget uangnya buat kamu pakai yang urgent, yang penting gitu, nggak usah di cut loss, nggak apa-apa. Karena kalau kamu lihat pergerakan harga emas dari tahun ke tahun di Indonesia itu aman, dimana nanti kalau kamu tunggu long termnya tetap naik ya. Intinya ketika kamu invest rupiahmu tadi ke emas, berarti kamu juga investasi ke US dollar juga. Kalau kamu cek, rupiah ini cenderung melemah ya dibandingkan dengan mata uang US dollar. Dan jangan lupa bagi kamu yang mau investasi long term atau short term, terlebih yang short term, kamu belilah emas batangan yang mereknya ini tidak mahal sertifikatnya ya, alias kamu jangan beli yang harga positivity rate-nya mahal, yaitu
yang harga beli dan harga jualnya itu selisihnya paling kecil, biar kamu profitnya lebih cepat dan lebih maksimal. Nah, bagaimana tipsnya ada di video-video saya sebelumnya, jadi kamu harus tonton semua video saya supaya kamu tahu, oh, kalau beli itu harus gimana biar profit maksimal. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung komen aja, nanti saya buat di video saya selanjutnya untuk jawabannya. Kalau kamu belum subscribe, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang supaya kamu nggak ketinggalan info-info dari saya. Thank you for watching and see you in the next video.